Proses kalau mau memasak santan di kampung itu tuh bener-bener panjang banget, mulai dari kelapanya harus dikupasin dulu, terus diparut dulu, diperas dulu, baru deh yang terakhir itu tuh bisa menjadi santan. Masya Allah, pokoknya bener-bener prosesnya itu tuh riweh, tapi alhamdulillah kita selalu happy menjalaninya. Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di rutinitas siang hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Oke guys, sebelumnya mohon maaf banget karena ini aku tuh proses dubbingnya di pagi hari dan di tempat aku sekarang tuh cuacanya lagi hujan deras. Jadi mohon maaf banget di sini tuh suaranya agak lumayan berisik ya. Tunggu. Sebelumnya kalian ada yang nggak kalau kemarin tuh aku nggak ada upload VOD sama sekali? Bener banget karena di tempat aku sekarang tuh lagi musim rewang say. Jadi aku tuh nggak sempet untuk editing. Sebenarnya ada sih stok video-video itu tuh masih lumayan banyak menumpuk di galeri. Cuma ya kendalanya itu tadi karena aku selalu sibuk bantu-bantu sana sini terus, makanya aku tuh nggak kebagian waktu untuk editing plus VO. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa, sekali-sekali hitung-hitung kita istirahat aja dulu. Dan ya udah, ini videonya aku mulai upload lagi pagi ini ya. Dan di sini tuh ceritanya aku mau masak santan gulai ikan. Itu loh si ikan gaguk yang aku upload beberapa hari yang lalu itu tuh belum kelar-kelar videonya say. Soalnya ini tuh aku tag di 2 hari berturut-turut, makanya di sini tuh kayak berasa sayang banget kalau mau dihapus. Jadi ya udah di sini aku editing aja. Nah, kalau misalkan ini nanti tuh kayaknya durasinya kan udah lumayan kepanjangan ya. Jadi untuk video masak-masaknya aku uploadnya besok aja ya say. Karena untuk aktivitas yang aku record di dalam video ini juga bisa dibilang lumayan banyak. Makanya di sini tuh aku bagi lagi aja menjadi 2 part ya. Tujuannya itu biar kalian gak terkantuk-kantuk juga sih nontonnya akibat durasinya yang terlalu panjang. Nah, di sini tuh alhamdulillah untuk di bagian pengupasan kelapanya kita udah kelar. Dan tentunya untuk kelapa ini tuh masih harus melalui 2 tahap lagi ya say, supaya benar-benar bisa menjadi santan dan bisa kita masak, yaitu dengan cara kita parut dan kita peras dulu dong tentunya. Tapi sebelumnya di sini tuh nggak langsung ke poin tentang kita masak-masak ya, melainkan karena aku tuh masih ada beberapa ya yang aku pegang dan aku kerjain di belakang ini. Seperti inilah salah satu contohnya. Terus untuk kulit-kulit kelapa kita yang udah kelar kita kupasin tadi, jangan lupa kita buang dulu ya kan, kita sapu-sapuin dulu untuk bubuk serbuk si sabut kelapanya ini biar di sini tuh nggak berantakan dan mata kita nggak sakit memandangnya kan. Terus di situ juga tadi tuh ada Uwamilda yang sempet nanyain untuk harga roti. Karena kebetulan di sini tuh untuk Uwamilda lagi aku tempatin di warung ya kan, lagi aku suruh untuk jagain warung, sementara untuk emaknya lagi proses syuting, lagi bikin konten, makanya anaknya aku suruh untuk jagain warung aja dulu. Karena kalau untuk sebagian harga barang, alhamdulillah Uwamilda itu tuh udah bisa juga kok. Kecuali kalau misalkan ada barang yang untuk Uwamilda itu tuh belum tahu harga atau masih ragu-ragu, ya palingan untuk barangnya itu tuh dibawa masuk ke dalam terus ditanya dulu sama aku. Jadi tenang ya, aman, di sini tuh nggak bakalan terkecoh kok. Dan ini untuk videonya kita lanjut lagi aja. Untuk tadi kelapanya kita anggurin, terus di sini juga aku tuh lagi ngangkatin jemuran. Sebenarnya di sini tadi tuh cuacanya benar-benar panas pol ya say, dan ini aku tag videonya di sekitaran jam 2, tapi nggak tahu kenapa nih, nggak tahu ada angin apa, tiba-tiba aja langit itu tuh berubah jadi mendung dan alhasil di sini tuh udah mulai ada terasa hujan rintik-rintik. Makanya di sini tuh agak sedikit galau juga. Secara kan untuk jemuran pakaian aku lumayan banyak juga tadi, terus di sini juga masih ada sedikit jemuran lada yang udah mulai menghitam. BTW ini tuh udah sekitaran 5 harian kita jemur, jadi warnanya ini tuh udah benar-benar hitam tapi belum terlalu kering amat ya. Jadi di sini masih tetap kita jemur. Nah, ini dia. Ini yang bikin aku gundah udah 2 minggu terakhir say. Bener banget, mesin cuci aku itu tuh rusak, tapi rusaknya belum yang rusak parah ya. Ini tuh rusaknya di bagian mesin penggilingannya kayak gitu. Karena itu tuh di bagian dalamnya ada yang patah. Jadi untuk cara aku nyuci selama 2 minggu terakhir ini tuh bener-bener lumayan riuh banget ya say. Soalnya nggak bisa kita tinggal sama sekali, dan tombolnya itu tuh kayak harus selalu kita cowel gitu loh. Kalau misalkan nggak kita cowel ya tombolnya itu tuh otomatis bakalan mati dengan sendirinya. Tapi alhamdulillah udah tenang, udah aman, karena untuk di bagian permasalahan mesin cuci di sini tuh udah selesai ya say. Karena kemarin juga kita tuh ada sempet panggil bapak tukang servis mesin cuci kayak gitu. Nah, udah ditanganin, udah berhasil diganti juga untuk bagian alat yang patahnya. Nah, di situ tuh aku kenanya sekitaran 300.000 kemarin say. Lumayan mahal juga sih ya, tapi sesuai karena beliau itu tuh bilang untuk nyari alatnya itu tuh lumayan susah. Ya udah nggak apa-apa, yang penting di sini tuh berdoa aja dengan penuh harapan semoga kedepannya untuk mesin cuci ini tuh
bisa lebih awet lagi pemakaiannya. Dan di sini tuh aku berharapnya sih semoga kalian gak sampai gagal fokus ya say waktu ngelihat wajan aku yang lumayan gosong tadi. Di situ tuh bekas aku jualan gorengan ya, tapi karena sekarang tuh aku lagi libur jualan gorengan. Jadi untuk wajannya di situ tuh langsung aja aku masukin dan sampai hari ini belum sempat aku bersihin juga. Masya Allah di situ tuh lumayan susah banget ya untuk cara ngebersihinnya. Saran dong say, ada nggak sih cara yang lebih mudah untuk ngebersihin kerak yang membandel di bagian belakangnya wajan? Dan karena untuk pemakaian wajan ini kemarin tuh lumayan lama ya say, adalah lebih kurangnya sekitaran 1 tahun aku tuh jualan gorengan karena aku kan nyambi-nyambi sambil nungguin warung sembako juga. Jadi di situ tuh aku kayak sampingannya jualan gorengan gitu loh. Tapi karena sekarang capek, udah lelah, jadi ya udah di sini tuh aku putusin untuk ya berhenti dulu sejenak. Jadi untuk selama 1 tahun itu juga cara aku ngebersihin wajannya itu tuh cuma aku bersihin di bagian dalamnya aja, sementara bagian luarnya itu tuh nggak pernah ya karena itu tadi takutnya bolong say. Makanya di situ tuh kayak keraknya lumayan membandel banget dan udah keras banget. Makanya aku tuh agak lumayan kesusahan untuk cara ngebersihinnya. Dan oke, karena di sini tuh cuaca udah benar-benar mendung, untuk di bagian lada juga udah kelar aku tutup pakai terpal kayak gini. Tinggal kita angkat aja bawa masuk ke dalam. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi aja di video aku berikutnya ya guys. Bye bye.